أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhaimin dalam program Pesantren Nabawi dengan tema mengaji Al-Quranul Karim. Semoga pertemuan kita mendapatkan kebaikan, kemaslahatan fid dunya wal akhirah, dan kita semoga menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, kita akan lanjutkan kembali materi kita, yaitu masih materi tentang makhorijul huruf, dan kita akan coba mempraktekannya huruf demi huruf dengan disertai dengan ilmu tajwidnya. Baik sahabat, mari kita sama-sama untuk menuju ke papan tulis. Sahabat bisa lihat di sini. Latihan membaca dari nun musyaddadah. Yang pertama adalah nun musyaddadah, dan yang kedua adalah mim musyaddadah, yang ketiga adalah idgham bi gunnah, yang keempat ikhfa haqiqi, yang kelima adalah ikhfa syafawi, yang keenam adalah iqlab. Mari kita sama-sama untuk mempraktekannya. Yang pertama adalah nun musyaddadah. Nun musyaddadah tajibul gunnah. Nun yang bertasydid wajib dibaca dengung. Dengungnya berapa ukurannya? Dengungnya adalah ukurannya 2 harokat. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Contoh seperti ini. Annahu, innaha, annas, minhun. Tadi tidak cukup kalau ada nun musyaddadah seperti ini di akhir kalimat, maka ditahan dulu 2 harokat. Minhun, tidak boleh minhun. Kalau minhun berarti kita menghilangkan tasydid. Karena kalau minhun hanya sukun biasa atau sukun nun mati. Maka karena tasydid maka ada suara lebih atau disebut gunnah, didengungkan. Minhun, ditahan dulu 2 harokat baru berhenti. Yang kedua adalah mim musyaddadah tajibul gunnah. Mim yang bertasydid wajib dibaca dengung. Jadi huruf gunnah itu ada 2, nun dan mim yang bertasydid. Seperti di sini contohnya ummuha, ummahatukum, amma yatasaalun. Itu jadi tidak cukup dengan amma yatasaalun, annaha, innahu, tidak. Itu baru musyaddadah, belum memenuhi gunnah. Jadi untuk memenuhi gunnah maka tahan dulu selama 2 harokat didengungkan. Ummuhu, ummahatukum, amma yatasaalun. Dan yang ketiga adalah idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk, bi gunnah artinya dengan suara dengung. Jadi masuk dengan suara dengung, sama ditahannya 2 harokat. Mayyakulu, tidak cukup kalau mayyakulu. Kalau mayyakulu berarti menghilangkan nun mati.
menjadikan ya musyaddadah. Di sini bukan ya musyaddadah, masuknya ke huruf ya bukan karena tasdid, tapi karena ada nun mati di depannya. Kita kadang salah kaprah, ada tasdidnya di atasnya maka dibaca mayyakulu, tidak ya. Tapi mayyakulu masuk ke ya itu karena apa? Karena ada sebab, ada nun mati di depannya. Maka dibaca idgham bi gunnah, artinya memasukkan huruf dengan berdengung. Wa minan nasi may yaqulu. Nah, di sini idgham bi gunnahnya tidak sempurna, artinya tidak kamil. Tapi idgham bi gunnah naqis, artinya berkurang masuknya ke huruf ya. Kenapa? Karena ada nun mati, campur antara suara dengung dengan ya. Dengung sekalipun tidak, may yaqulu juga tidak boleh, tapi may ada suara khaisumnya, ada suara sengaunya. May yaqulu bukan may yaqulu. Ya. Terus meu ketemu wawu juga sama, idgham bi gunnah naqis. Meu waraihim, min waraihim. Ketemu nun, idgham bi gunnah kamil. Kamil artinya sempurna masuk ke nunnya. Lan nad'uwa juga bertemu dengan mim, masuk dengan sempurna. Mimmal dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah contoh daripada idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan huruf, bi gunnah dengan berdengung. Jadi kita tidak cukup kalau baca mayyaqulu atau miwaraihim. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi itu jumlahnya hurufnya ada 15. Nanti kita bahas selanjutnya. Ikhfa haqiqi ini dibacanya juga samar dan dengung. Ikhfa artinya samar dan dengung. Tidak cukup hanya samar saja kalau tidak diikuti dengan dengung. Anfusakum ada dengungnya. Sama kan dengungnya idgham bi gunnah, sama juga dengan idghamnya gunnah nun atau mim musyaddadah. Ma anfusakum in antum min qabl. Nah, itu ya, min qabl, min salsal. Itulah hukum ikhfa haqiqi. Ya, sahabat, sebelum kita lanjutkan, kita jangan beranjak dulu, karena sebentar lagi kita akan kembali dalam materi atau season berikutnya. Mudah-mudahan kita dapat tidak bergeser channel ini, kita masih tetap bersama Nabawi TV. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami dalam pesantren Nabawi. Mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kita masih coba di dalam melafalkan ikhfa haqiqi. Perlu diperhatikan sahabat, dalam pelafalan ikhfa haqiqi maupun ikhfa syafawi ini, ikhfa haqiqi artinya samar dan dengung. Sudah saya sampaikan. Namun di sini ada dengungnya. Dengung ada dua macam. Ada di pelafalan ikhfa itu ada yang dengungnya tarqiq, ada juga yang tipis, ada yang tebal yang atau disebut tafkhim. Apabila nun mati bertemu dengan huruf ikhfa tarqiq atau ikhfa tipis, maka pelafalannya harus tipis apapun harokat sebelumnya. Apa sih yang mana huruf tipis dan huruf tebal? Huruf tipis itu selalu diawali dengan A. Dan huruf tebal selalu bukan diawali, diakhiri dengan A. Dan huruf tebal diakhiri dengan O. Seperti so, do, to, zo. Itu namanya huruf tebal. Atau disebut juga huruf tafkhim. Apabila ada huruf ikhfa, ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf tafkhim. Seperti so, seperti kof. Ini kof kan sebelumnya ada harokat kasroh. Ini tidak pengaruh. Tidak kita langsung ditebalkan, tapi mi-nya
dikasrokan tuh meoqab sehingga terdengar suara tebal, bukan meqab ya. Bukan meqab tapi meoqab, lain dengan ini karena kafnya huruf tipis, bukan sama dengan qaf, tidak. Kaf huruf tipis atau huruf tarqiq, sedangkan qaf huruf tebal. Maka kalau bertemu dengan huruf tarqiq, gunnahnya, dengungnya harus tarqiq, harus tipis. Kalau bertemu dengan huruf tebal, maka gunnah pun ya harus tebal. Min qablu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Min salsalim min hama'im maskun. Sama antara min qablu atau min sa. Gunanya adalah tafkhim dengan tebal. Jangan min-sol tapi min-sol. Jadi pelafalan ikhfa itu ketika berdengung selalu condong kepada huruf yang akan kita lafalkan. Kalau bertemu dengan huruf tipis, setipis antum wala antum abiduna ma a'bud in kuntum. Ya, kalau in ku doma ketemu dengan ta huruf tipis tetap. Ketika ku dimonyongkan bibirnya, ketika dengung ditarkikan posisi bibirnya. In kuntum shadiqin, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kelima adalah ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar dan dengung, syafawi artinya bibir. Apabila bertemu ada nun mati, ada mim mati bertemu dengan ba, maka pelafalannya harus didengungkan. Tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah. Dan sebaiknya pelafalan ikhfa syafawi ini bibirnya tidak boleh rapat ya. Untuk pemula barangkali boleh rapat, tapi kalau sudah pandai maka bibir kita tidak terlalu rapat. Dikasih jarak sehingga suaranya keluar dari dua bibir yang disebut min kazzish syafatain. Jadi pelafalan ikhfa syafawi itu adalah min kazzish syafatain, harus keluar dari dua bibir. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Inna rabbahum bihim, bukan inna rabbahum bihim ya. Sama ikhfa ini juga ya. Anfusakum harus dari bibir, sehingga kita ketika ditutup hidungnya masih bersuara. In antum kuntum, tidak ada masalah. Tapi kalau kita suaranya masuk ke hidung semua, maka ketika hidung kita tutup maka terhentilah suara itu. Itu adalah baik ikhfa hakiki maupun ikhfa syafawi, sama pelafalannya. Suaranya keluar dari dua bibir yang disebut istilah dalam ilmu tajwid adalah min kazzish syafatain, keluar dari dua bibir. Tidak semuanya ditutup pangkal lidah kita. Kalau ditutup pangkal lidah seperti ikhfa ab'ad, ing kuntum, ing berarti ditutup. Jangan ing, bukan ing pelafalannya, bukan ng, tapi ing kuntum. Bukan ing kuntum, apalagi ing kuntum ya. Tidak ing kuntum. Kedua-duanya baik ikhfa akrab, ikhfa ausat atau ikhfa ab'ad, tetap pelafalannya sama. Tidak boleh ditutup baik pangkal lidah, tengah lidah ataupun ujung lidah. Tidak boleh in kuntum shadiqin. Jadi bacanya in kuntum shadiqin. In kuntum. Seperti itu. Ikhfa syafawi juga tarmihim bihijarah. Dan yang terakhir adalah yang keenam adalah iqlab. Iqlab artinya membalik atau terbalik. Asal kata dari kolaba artinya terbalik.
Hati manusia disebut qalbun karena manusia hatinya tidak tetap, suka terbolak-balik. Sekarang iya, bisa jadi besok tidak. Nah seperti itu. Min ba'di, min itu kan nyengir, min. Nah dibalik menjadi mingkem, mim. Bukan min ba'di tapi min ba'di. Ya, min ba'di la nasfa'an bin nasiyah yumbitu lakum sama ya. Iqlab pun begitu pelafalnya, tidak terlalu rapat bibir kita. Mim ba'di la nasfa'an bin nasiyah tumbitu, dan dengung dua harokat. Tidak cukup kalau mim ba'di terus la nasfa'an bin nasiyah tumbitu lakum, tidak cukup kalau tidak diikuti dengan suara dengung. Itu sahabat Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan beranjak dulu, sebentar lagi kami akan kembali dan kita akan bahas season berikutnya. Mudah-mudahan lebih menarik season berikutnya. Terima kasih. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah masih setia bersama kami di Pesantren Nabawi dalam mengaji Al-Qur'anul Karim. Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Kita coba untuk mempraktekkan huruf demi huruf. Mohon diperhatikan beserta nanti sifat-sifatnya seperti hamzah ini atau hamzah atau alif ya. Kita boleh coba, silakan sahabat Nabawi TV untuk melihat di papan tulis. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Sekarang kedua, Ba. Babi, Bu, Baba. Baba, ba punya sifat namanya qalqalah. Tidak cukup kalau babi bu bab, tapi babi bu baba. Bu bam bani babna minal mubni mabi bam bani ba. Ta tati tubat tutan tanitat naminal mutni mati tanita. Sekarang huruf yang keempat adalah sa. Safi subat susan sanisas na minal musni masisan sanisa. Yang selanjutnya huruf jim, ja, ja. Awas hati-hati melafalkan ja. Banyak orang yang membunyikan huruf ja dengan hams, dengan desis, dengan keluar udara. Bukan ja tapi ja, ja, bukan ja, ja ya. Jaji jubaja jujan jani jajna minal mujni majijan jani ja mujni mujni, itu namanya qalqalannya qalqalah sughra ya. Terus ha, bukan ha tapi ha, itu tempatnya di wastol halak, artinya tengah kerongkongan ya, tengah kerongkongan. Ha bukan ha. Kalau ha di aqsal halak, artinya pangkal kerongkongan, sedangkan ha tempatnya di tengah kerongkongan. Ha hi hubah huhan hani hah na minal muh ni mahihan haniha. Yang berikutnya kho. Kho itu tempatnya di adnal halak,
di ujung kerongkongan. Kho, ya, agak ngorok kayak orang tidur kalau ngorok. Kho, tidak boleh ho, ya. Kho, khi, khu, bah. Khu, khon, khoni, khoh, naminal, muh, nima, khi, khon, khoni, kho. Itu kho. Yang berikutnya adalah huruf dal. Da juga sama, tidak boleh mengeluarkan udara. Bukan da, tapi da, ya. Dadidu bada. Bada qalqalah kubra. Dadidu bada qalqalah kubra, karena posisinya di akhir kalimat, karena berhenti, ya. Kalau berhenti qalqalahnya qalqalah kubra, sama dengan qul huwallahu ahad. Jelas de-nya. Nanti lain ada qalqalah sughra di sini di tengah kalimat. Dadidu bada. Dudan dani dadna minal mudni madidan dani da. Mudni itu namanya qalqalah sughra karena di tengah kalimat, bukan mudni tapi mudni. Kalau de itu adanya di akhir kalimat. Dadidu bada itu kan, tapi di tengah bukan mude tapi mudni ringan. Namanya qalqalah sughra. Sekarang za itu suara makhrajnya di ujung lidah menyentuh gigi seri atas. Za bukan za. Bukan a'udzu tapi a'udzu, ya. Dzadzu baz dzuzan zani zazna minal muzni madzizan zani za. Itu adalah za. Za tidak boleh mengeluarkan udara juga, dan za ketika sukun masih mengalir suaranya karena sifatnya adalah rukhawah bukan syiddah. Ya, kalau syiddah tertahan, kalau rukhawah artinya mengalir suaranya. Zazizu baz masih ada, bukan baz tapi baz. Itulah huruf da. Yang ketiga yang selanjutnya adalah huruf ro. Roriru bar. Rurorroni rorna minal murni marirorroni ro. Ro bukan ro tapi ro, ya. Getaran ro tidak boleh lebih daripada 3 getaran. Bukan ro, kalau ro lidahnya ke depan dan keluar udara. Sedangkan ro tidak boleh mengeluarkan udara. Karena ro sifatnya adalah jahar bukan hamas, ya. Jadi ro tidak boleh ro, bukan bismillahirrahman tapi bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab nggak bisa ro, orang Arab bisanya ro, bukan ro. Kalau orang itu bisa ro, bukan roro, muter itu orang Indonesia, ya. Kalau orang Arab nggak bisa muter, bisa muter di jalan roro, ya. Itulah. Yang selanjutnya adalah za, ya. Za, zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. Itulah huruf za. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu jualah yang membatasi kita, sehingga sampai di sini dulu. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali dan kita akan bahas lagi materi-materi berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita, pelajaran kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Muhaimin yang menyampaikan materi ini mengaturkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.